Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini kita akan menelusuri kisah-kisah yang tersembunyi dalam kegelapan. Cerita-cerita yang mungkin akan membuat jantung berdegup lebih kencang dan rasa takut perlahan merayap ke dalam diri Anda. Kali ini kita akan membahas kisah pesugihan monyet, sebuah cerita yang penuh misteri, siap mengguncang keberanian Anda. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pria bernama Karso. Ia adalah seorang pedagang yang setiap hari menjual beras dan sembako di pasar. Namun, hidupnya tidak pernah mudah. Warung kecilnya sepi, utang semakin menumpuk, dan anaknya yang masih sekolah sering menangis karena lapar. Karso sudah mencoba berbagai cara untuk mengubah hidupnya. Ia bekerja lebih keras, mencoba usaha baru, tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Sementara itu, ia melihat Pak Surya, tetangganya yang dulu miskin, kini memiliki rumah besar dan kendaraan mewah. Suatu malam, saat berkumpul dengan beberapa orang di warung kopi, Karso mendengar bisikan dari teman-temannya. Kamu tahu Pak Surya, dia dulu miskin, tapi sekarang lihat saja hidupnya. Aku dengar dia pakai pesugihan monyet. Pesugihan monyet? Maksudmu? Ya, katanya monyet itu bisa mengeluarkan uang setiap hari. Tapi syaratnya berat. Karso diam, tetapi dalam hatinya rasa penasaran mulai tumbuh. Malam itu, ia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Pak Surya. Pak, saya bukan mau menuduh, tapi bagaimana Bapak bisa tiba-tiba kaya? Pak Surya menatap Karso dengan tatapan tajam. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke rumahku malam ini. Malam itu, Karso datang ke rumah Pak Surya. Rumah besar itu terasa sunyi, hanya ada suara jangkrik di kejauhan. Pak Surya menyuruhnya duduk di ruang tamu. Apa kamu benar-benar ingin kaya? Tanyanya serius. Karso mengangguk. Ya, Pak, saya sudah tidak tahan hidup begini. Pak Surya menghela napas panjang. Aku akan membawamu ke tempat pesugihan monyet. Karso menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan ini. Konon, seseorang yang melakukan ritual ini akan diberikan seekor monyet gaib yang bisa menghasilkan uang setiap hari. Namun, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Sekali kamu masuk, tidak ada jalan kembali, kata Pak Surya. Karso ragu sesaat, tetapi akhirnya ia mengangguk. Baik, aku siap. Malam Jumat Kliwon, Karso dan Pak Surya berjalan menuju sebuah hutan keramat, Lenggit Mendang. Udara terasa dingin, dan kabut mulai turun menutupi jalan setapak. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua. Seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan mata merah menyambut mereka. Kalian datang untuk meminta rezeki? Suaranya serak dan dingin. Pak Surya mengangguk dan mendorong Karso maju. Lelaki tua itu membawa mereka ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya terdapat seekor monyet hitam yang duduk diam di sudut. Matanya tajam seperti manusia, seolah sedang menilai siapa yang datang. Mulai sekarang, monyet ini adalah milikmu. Ia akan memberimu uang setiap hari. Tapi ada syaratnya, kata lelaki tua itu. Karso menatap monyet itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Apa syaratnya? Tanyanya pelan. Kamu harus memperlakukannya seperti keluargamu. Jangan biarkan ia kelaparan. Jangan sakiti dia. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali membunuhnya. Jika melanggar, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Karso mengangguk cepat. Ia pikir itu bukan harga yang sulit dibandingkan kekayaan yang akan ia dapatkan. Lelaki tua itu tersenyum sinis. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jangan pernah melanggar aturannya. Setelah membawa pulang monyet itu, hal aneh mulai terjadi. Setiap pagi, Karso menemukan uang di dalam kandang monyetnya. Jumlahnya selalu berbeda, tetapi cukup untuk membuatnya kaya mendadak. Dalam beberapa bulan, hidup Karso berubah total. Warung kecilnya berkembang menjadi toko besar. Ia membeli mobil dan rumahnya direnovasi menjadi megah. Namun, tidak ada yang gratis di dunia ini. Karso mulai menyadari bahwa setiap kali ia mendapatkan uang, ada seseorang di desanya yang mengalami kesialan. Beberapa orang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang kehilangan barang berharga, bahkan ada yang meninggal mendadak. Karso mulai curiga. Suatu malam, ia mencoba mengawasi monyetnya. Saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari,
ia melihat sesuatu yang menghantui pikirannya seumur hidup. Monyet itu berdiri tegak seperti manusia. Tangannya bergerak seperti sedang menghitung uang, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Bukan senyum biasa, melainkan senyum penuh arti, seolah ia tahu bahwa Karso sedang mengawasinya. Dada Karso berdebar keras. Ia baru menyadari sesuatu. Monyet ini bukan sekadar binatang. Seiring berjalannya waktu, Karso mulai lalai dalam merawat monyetnya. Ia lebih sibuk menikmati kekayaannya, sering lupa memberi makan, dan kadang-kadang mengurungnya lebih lama dari seharusnya. Suatu malam, saat Karso pulang dalam keadaan mabuk, monyet itu mencoba mendekatinya. "Pergi kau, monyet sialan!" Karso menendang kandangnya dengan kasar. Monyet itu menjerit keras seperti manusia yang sedang kesakitan. Saat itu juga, lampu rumahnya berkedip-kedip, angin bertiup kencang, dan terdengar suara tertawa mengerikan dari arah kandang. Karso merasakan tubuhnya tiba-tiba berat. Ia jatuh tersungkur, dan saat ia menatap cermin di depannya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Wajahnya berubah, matanya mulai menyusut, kulitnya menggelap, dan tubuhnya mengecil. Ia berubah menjadi seekor monyet. Keesokan harinya, istrinya, Sumi, menemukan kandang monyet itu terbuka. Tetapi monyetnya tidak ada. Yang ia temukan hanyalah seonggok pakaian Karso di tanah dan jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Mereka sering melihat seekor monyet hitam berkeliaran di sekitar desa, seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Pak Surya hanya berkata lirih, "Aku sudah memperingatkanmu. Pesugihan tidak pernah gratis." Hingga kini, di beberapa desa di Jawa, masih banyak yang percaya bahwa pesugihan monyet adalah nyata. Mereka percaya bahwa monyet yang berkeliaran di sekitar desa bukanlah monyet biasa, melainkan orang-orang yang telah melanggar perjanjian dan dikutuk selamanya. Dan mungkin salah satunya adalah Karso. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata tentang pesugihan monyet yang banyak dipercaya di beberapa daerah di Indonesia. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu memiliki konsekuensi.